Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazanil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها وفي عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات بديع الحسنة وخاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Yang kelima, menjaga kemaluan. Halaman 144. Yang kelima, menjaga kemaluan. Baik kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Maka hendaklah engkau menjaga kemaluan dari apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hendaklah engkau menjadikan dirimu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Walladzina hum di furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka yang selalu menjaga kemaluan mereka. Ini pujian Allah kepada orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali mereka itu menyalurkan hanya kepada terhadap istri-istri mereka atau apa-apa yang mereka miliki daripada hamba jariyah, maka mereka tidak dicela. Jadi amun lawan bini ayo jas itu nafsunya ada bapak, biar yang runtuh ranjang ada bapak paribasanya toh bini seorang juga ada masalah. Nah tapi kalau yang lain bini seorang, nah ini yang jadi kada boleh maka itu. Dan engkau tidak dapat menjaga kemaluanmu kecuali, nah ini kesepakatan para ulama sudahlah terbukti sepanjang sejarah, tidak akan bisa kita menjaga kemaluan kecuali apabila engkau menjaga matamu daripada melihat yang haram dulu. Itu satu. Namun kita kadakawa menjaga mata berarti sama dengannya kadakawa juga menjaga kemaluan. Yang kedua, menjaga hatimu supaya jangan berpikir yang bukan-bukan. Dua. Nah. Jangan berpikir model kayak bisi bini putri Indonesia. Jangan. Dua. Yang ketiga, nah ketiga ini penting bener nah. Yang ketiga ini anunya paling utama sama kali yang ketiga ini. Menjaga parut daripada makanan yang subhat. Apalagi yang haram. Atau halal juga, haram kada, subhat kada, halal juga, tapi berlebihan di dalam memakan yang halal. Karena semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat. Mata melihat, pikiran membayangkan, tapi syahwat kada bergerak, kada terjadi. Syahwat bergerak, mata lalu hendak beri lihat hatu. Syahwat bergerak, pikiran lalu hendak bermacam-macam hatu. Nah, jadi yang utama itu parut dijaga dari makanan yang haram atau subhat atau halal juga, tapi jangan berlebihan. Anggap 5 piring nggak sekali makan, anggap situ aja toh. Jadi bila kita makan itu berlebihan, goncang sampai yang berpecahan itu nah itu menggerakkan syahwat. Karena semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat dan merupakan sebab bermulanya syahwat. Ada orang garing. Lah, orang ini garing. Lawas garingnya. Biar ditampayakan apam surabi. Bukan melihat wajah, tangan dan kaki dan kastila, apam surabinya ditampayakan. Hendakkah dia putri Indonesia kada menggaduhinya? Kenapa? Inya garing. Apa nintoh jinya itu paling paham lebihan. Kenapa? Lamah urat judulnya. Nah, jadi intu yang iya parut ini nah kekanjangan kah lawannya halal atau tambahkan yang haram atau subhat kah? Nah, nintoh. Keenam, menjaga dua tangan. Nah,
Maka hendaklah engkau menjaga kedua tanganmu daripada memukul seseorang, termasuk mengibit, termasuk menyikut, sama aja itu juga. Seseorang yang muslim maupun yang kada muslim sama. Nah, dan daripada mencapai, maksud mencapai itu mengambil. Nah, tulis di bawah, apa mencapai itu ya maksudnya mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan mengambil bukan hak kita. Atau menyakiti makhluk Allah Ta'ala, yang misalnya binatang, yang lain dari manusia tuh, jangkrik, samut, ayam, kucing duduk guring, kada tahu dikisah segala macam, tinjaknya, nah iba tinjaknya pulang, cangang kucingnya takajut, melawan kah nyawa aja, kucing digeretak, melawan kah nyawa aja. Nah jadi mun kayak itu kita jangan diparaki, itu orang stres pian, kasihan kucing yang dihantamnya. Dan engkau jaga pula tanganmu daripada mengkhianati amanah atau mengkhianati simpanan orang. Dan jaga tanganmu daripada menulis sesuatu yang tidak boleh dituturkan. Apa aja yang kada boleh dipandir, kada boleh juga ditulis. Karena yang dipandir tersebar, yang ditulis pun bisa tersebar juga. Nah kayak itu tuh. Jadi tangan ini berfungsi seperti lidah, bisa tulis kirim, tulis aku gila aja tulisannya, tikap di belakang kawan. Ya kalau di kertas ditikap di belakang kawan, itu tawaan orang melihat. Atau kada boleh kayak itu. Ada juga yang sebutnya aku hendak babini aja, tikap pulang di belakang kawan. Kasihan kawan ya kalau gawian tangan aja tuh. Jadi ya apabila kada boleh dipandir, jangan ditulis juga. Karena tulisan hasil dari tangan itu adalah salah satu di antara dua lidahmu. Nah, maka hendaklah engkau jaga akan qalammu. Qalam itu pulpen ya kita, tanganmu atau tulisanmu, daripada menulis sesuatu yang diharamkan memperkatakannya. Ketujuh, menjaga dua kaki, dua batis. Dan hendaklah engkau pelihara kedua kakimu daripada berjalan ke tempat yang diharamkan atau berjalan menuju kepada sultan yang zalim. Sultan itu ya raja, wayah ini ya pejabat misalnya. Pejabat dari kalangan terendah sampai tertinggi. Nah, bila pejabatnya ini zalim, penguasanya zalim, kita jangan kasih itu. Apalagi misalnya inya mengambil harta secara paksa, misalnya kisah bahari ya, kalau mengambil harta rakyat secara paksa, kita bilang kasih itu, paling kada kita makan, minum misal disorong, tak makan harta yang kada bujur. Nah itu maksudnya. Nah, berjalan menuju kepada sultan yang zalim tanpa ada darurat dan tanpa ada paksaan, itu adalah maksiat yang besar. Nah, kecuali kita dipaksa. Jadi ujar prajurit nyawa mengada tulak ke istana ku bunuh, nah, paksa ya kita, dipaksa atau darurat. Nah itu karena yang demikian itu dianggap tawadu atau merendahkan diri bagi mereka yang menghormati atas kezaliman mereka. Ya biasanya orang-orang zalim ini bangga dengan kezalimannya. Kita mau datang ke situ berarti kita menghormati orang yang bangga dengan kezalimannya. Nah kayak itu. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita, tapi insya Allah lah kalau kita nikah tujuh menuntut ilmu aja, masyarakatnya nikah tujuh menuntut ilmu, maka diangkat oleh Allah Ta'ala pejabat, pimpinan di wilayah itu yang adil. Nah, itu sudah hukum agama sudah. Kenapa pimpinan kita zalim, kada bersifat adil? Karena masyarakatnya kada tapi mau menuntut ilmu. Itu sebabnya. Kenapa usaha pina kada berberkat? Pina kada mengaruan hasilnya tuh. Padahal ada aja hasilnya, maka tapi mengaruan kada berberkat karena masyarakatnya kada tapi mau menuntut ilmu. Nah itu sebabnya. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita supaya berpaling daripada orang yang zalim, seperti firman-Nya. Nah jadi ada dalilnya lah. Allah menyuruh kita berpaling dari pimpinan-pimpinan yang zalim. Jar Allah Ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu
fatamassakumun nar wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan jangan engkau cenderung hati, maksud cenderung itu katuju, suka mamaraki kepada orang-orang pimpinan yang zalim, sebab nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Nah, apakan lagi kalau perjalananmu itu untuk menemui sultan yang zalim itu untuk meminta sesuatu daripadanya, maginnya maka ini jelas dianggap bahwa kita mengusahai harta yang haram. Sudah tahu bahwa duit yang sidin itu haram, sekalinya kita meminta, berarti naranya mengusahai sesuatu yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawaddu'a li ghaniyyin shalihin, dhahaba thulutsa dinih." Nah, barang siapa tawadhu, barang siapa merendahkan dirinya kepada orang yang kaya, padahal orang kaya itu yang soleh, orangnya saleh, sugih, saleh pulang, katuju menuntut ilmu, yang sugih, yang soleh ini nih. Tapi kita tawadhu lawan orang itu karena kekayaannya, bukan karena kesolihannya. Nah, maksud tawadhu itu termasuk mencium tangan. Orang nih sugih, pamurah, kita cium tangan karena kesugihannya, salah nih tuh. Tapi kalau kita mencium tangan karena kesolihannya, karena si dia orang soleh, pemurah, itu bagus, disuruh. Nah, jadi hati-hati, benar tuh tipis aja bedanya tuh. Hati-hati. Nah, apabila kita misalnya tawadhu mencium tangan karena kekayaannya, maka telah hilanglah 2/3 dari agamanya. Anggaplah agama tuh 100%, 30 berapa ya kalau dibagi 3 ya kalau. Nah, maka sisa agama kita tuh 30% ya lagi. Yang 70% lebih itu hilang. Yang 60% hampir 70% itu hilang. Tuh amun kita mencium tangan orang sugih karena kesugihannya, termasuk mencium tangan pejabat karena pejabatnya, itu narannya penjilat. Tapi kalau pejabat tuh soleh, ketujuh menuntut ilmu, ketujuh beribadah, kita cium tangan karena kesolihannya, itu bagus, disuruh maka itu. Coba engkau lihat Yasidin, buruk sekali akibat tawadhu atau merendahkan diri kepada orang yang kaya, yang soleh karena kekayaannya. Itu sudah dilarang. Maka betapa pula, maksudnya apakan lagi kalau engkau tawadhu kepada orang kaya yang zalim, maginnya. Nah, ringkas kata, sekali gerak, segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat dari Allah Ta'ala yang diberikannya kepadamu. Jadi gerak dan diam kita dijadikan Allah sebagai nikmat dari Allah untuk kita. Maka janganlah engkau menggerakkan satupun dari anggotamu untuk melakukan apa-apa kemaksiatan. Tetapi sebaliknya hendaklah engkau pergunakan segala anggotamu itu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nah, dan ketahuilah olehmu apabila engkau lalai, maka akibatnya akan kembali kepadamu. Artinya kurang jaga aja kita. Jadi anggota 7 kita tuh, kita seorang yang menjaga secara syariat. Kita lalai, akibatnya kepada kita juga. Dan apabila engkau rajin menjaga anggota tubuh, maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Maksud rajin itu rajin memelihara, maksudnya memelihara dari kemaksiatan. Allah Ta'ala maha kaya daripadamu dan maha kaya daripada amalanmu. Jadi Allah Ta'ala tuh kada bahajat untuk amalan kita. Hendak baik, misalnya kita ini durhaka lawan Allah seumur hidup, Allah kada rugi. Kita baik taat seumur hidup, Allah kada untung juga. Jangan kita berprasangka kita berbuat baik menguntungkan Tuhan, ada. Nah maka itu siapa yang untung? Kita seorang. Mun jahat bang, siapa yang rugi? Kita seorang. Tetapi setiap orang akan berta'alluq. Maksud berta'alluq itu menerima akibat. Nah, maksud berta'alluq itu menerima akibat pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakannya di dunia ini.
Maka jangan sekali-kali engkau berkata, ini orang yang tertipu, bepandir, sepintas pindah bujur, padahal sebenarnya salah penempatan. Allah Ta'ala itu, ujarnya inilah, ini orang yang tertipu. Nah, Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia, lagi maha pengampun. Ia mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Bujur dong itu. Nah, karena ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar, tetapi mempunyai tujuan yang salah. Hati-hati salah penggunaan. Apa salahnya? Orang yang mengatakannya itu bisa jadi digelarkan dengan ahmak, orang yang bodoh. Seperti gelaran yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Nah, artinya orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, menghitung-hitung gerak dan diamnya, dan ia suka beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang ahmak, yang bodoh, yang menganggap Allah Ta'ala itu Rahman, Rahim, tetapi nya di sisi lain bersifat bodoh. Apa itu? Ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah. Maksudnya berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan dan pengampunan di akhirat, tetapi ia tidak mau beramal dan bertaubat. Menggawi maksiat karena beranggapan Allah Ta'ala maha pengampun aja, tapi kada bertaubat. Allah Ta'ala itu maha pengasih, penyayang, memperhatikan hamba-hambanya, tapi kulir beramal. Nah, ini orang tertipu narnya. Padahal kata-katanya itu bujur. Allah besar maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, tapi kita kada masih. Sama nang kayak mencuntan hintal orang ya, kalau yang di kataraan tuh ambilai ditulisi pulang, sisanya ini aku ambil, ganalakan dulu aja, karena beli sudah ganal aku ambil pulang aja, tanda tangan Allah aja, titidi Allah. Nah itu muridnya tuh secara hakikat bujur tapi bungol. Nah itu tuh nih. Nah sama kayak kita tuh beramal pangulir, menuntut ilmu pangulir. Karena bila ditakuri kan apa? Pian pangulir untuk ilmu, Allah tuh Pak maha kuasa. Hendak maalim makan siapa aja mampu. Nah, adalah bungol ini. Ya itu tuh modelnya. Dan ketahuilah bahwasanya siapa yang mau menjadi seorang yang alim tetapi ia tidak berusaha mencari ilmu dan hanya berkata Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, dia berkuasa meletakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan para aulia tanpa susah payah, tanpa harus mutalaah, tanpa harus mencatat ilmu. Nah, kayak itu ucapannya bujur. Maka orang yang berkata demikian itu sama halnya dengan seseorang yang mau mendatangkan harta, mendapatkan harta kekayaan, lalu ia meninggalkan usaha. Sama dengan kayak itu. Masuk ke rumah, lawang rumah dikunci. Masuk ke kamar, lawang kamar dikunci. Masuk ke kalambu dikunci. Bakalumbun pulang lawan tikar purun, lawan hambal. Berkeyakinan bisa aja Allah Ta'ala memberi memberi makani aku, santai aja aku, Allah juga yang mengenyangi. Nah ini nih etikatnya bujur, syariatnya salah. Dia tidak mau bertanam, berusaha berkebun nih atau berdagang, bahkan dia duduk saja di dalam keadaan menganggur sambil berkata Allah lagi maha mengasihani dan baginya segala khazanah perbandaran kekayaan nih. Arti khazanah itu perkayaan. Allah memiliki kekayaan yang banyak yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan dia berkuasa menunjukkan aku akan sesuatu perbandaraannya daripada perbandaran harta, sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa yang dikaruniakan kepada sebagian hamba-hambanya. Gara-gara membaca menangari manakib karamat wali masang lukah di atas pohon, sekali diambil gonal haruan dapat. Lalu hendak jual nang kayak itu, pasang aja jual lukah di atas pohon. Sekali diambil gonal ular. Nah
Sama kita kayak itu kada kawan dulu orang wali itu jangan dilihat karamatnya saja, dilihat perjuangan sidin lagi asal. Nah kayak itu. Maka apabila engkau dengar perkataan dua orang ini, nah orang yang tadi bapada hendak alim tapi kadang mau menuntut ilmu, bapada hendak sugih tapi kadang mau berusaha, sudah tentu engkau akan menganggap bahwa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh, dan sudah tentu engkau akan mengolok-oloknya. Artinya kita kada sampai akal orang itu berpikir, meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurahan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang benar, ucapannya itu bujur. Allah Ta'ala maha kaya, maha sugih, bujur itu, tapi gawiannya yang salah. Maka begitulah halnya orang yang arif dalam agama. Mereka akan menertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampunan dosa daripada Allah Ta'ala tanpa kesungguhan usaha untuk mencapainya. Minta ampun lawan Tuhan, kesungguhan usaha kadada, itu kesungguhan lah. Kesungguhan kita hendak berusaha supaya hendak bertaubat, bersungguh-sungguh minta ampun itu kada ada. Tapi hendak minta diampuni. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh kecuali sekadar usahanya. Nah ini wilayah syariat lah, yang diterima kita apa yang kita usahai. Nah maka itu jadi guru bahari lah kita kan. Nah mun sudah kita tuh paham ikhlas, apapun kebaikan bila itu bermanfaat, bila itu kebaikan gawi-gawi aja. Ada aja buahnya kaina. Kada usah memikirkan biar kada dibalas wah ini kada apa-apa, buahnya ada kaina, karena Allah Ta'ala tuh kada picak. Allah Ta'ala melihat yang kita begawi itu, kada perlu kita berkisah lawan orang aku begawi ini begitu, kada usah. Allah Ta'ala tahu aja, dan Allah juga yang membalas kaina. Nah, ada kita yang sugih, anak buah kita yang sugih. Nah nangka itu. Jadi baiknya, suksesnya, bagusnya keadaan kita kaina ditentukan apa gawian kita wahini. Untungnya kita kaina ditentukan dengan kebaikan yang kita gawi wahini. Nah, kaina itu kada masih harus di akhirat, bang, di dunia juga, apalagi di akhirat sama. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, innama tulitaks atau litaksir apa litaksis, artinya kada kawa kada hanya itu pang sudah. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hanya saja kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala bagi ringan mengikut apa yang kamu lakukan. Dan firman-Nya lagi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Maksudnya sesungguhnya orang yang baik akan dimasukkan Allah ke dalam surga, dan orang yang jahat akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Itu sudah nangkaya, itu keputusan Tuhan. Nah, dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha di dalam mencari ilmu, artinya pengulir nih, dan mencari harta karena hanya bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, maka begitulah halnya engkau tidak meninggalkan berbuat bekal akhiratmu karena bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala saja. Nah itu namanya tertipu Jesiden. Hanya berharap lawan kemurahan Tuhan, tapi kada bersyariat, tertipu. Padahal etikatnya bujur tuh. Maka jangan engkau malas berbuat ibadah, karena Tuhan yang kita sembah ini, nah Tuhan bagi dunia dan Tuhan bagi akhirat itu satu saja. Itu. Dan Tuhan itu maha pemurah dan maha pengasih, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemurahannya tidak bertambah dengan sebab ketaatanmu. Dan kemurahannya bahwa ia memudahkan bagimu akan jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dengan syarat nan yang digaris bawahina, dengan syarat. Jadi Allah Ta'ala itu pemurah dengan syarat. Maka itu aja Allah Ta'ala pamalar benar aja bersyarat syarat ya kada. Banyak benar yang Allah kada bersyaratan menolongi kita. Kita mencungkung duduk tuh siapa menolongi? Adalah bersyarat. Ada. Engkau mampu bersabar menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Ada yang waktunya di dunia 30 tahun bersabar. Karena mati habis kisah.
Ada yang 60 tahun bersabar, mati habis kisah. Jadi sabar itu selama hidup aja. Oh, panjang umur, panjang juga sabarnya. Maka inilah kesudahan daripada kemurahannya. Nah, artinya asal kita mau bersabar, Tuhan balas kaina. Maka janganlah engkau berbisik di dalam dirimu. Artinya model kayak khawatir tuh. Berbisik di dalam dirimu dengan lamunan, malamun ya kita, dan berangan-angan yang kosong. Dan hendaklah engkau mencontohi akan kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian, yang mereka itu daripada para anbiya dan orang-orang soleh. Maka janganlah engkau mengharapkan memetik buah yang tidak engkau tanam. Nah, kayak itu. Maksudnya ini kita jangan melihat karamat orang aja, kada melihati orang berproses kayak apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan keampunannya kepada orang yang rajin berpuasa. Nah, makanya doa kan kayak itu kok. Kayak itu doanya, adalah doa mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada orang yang kada berpuasa. Adalah itu doanya. Ada. Nah, yang sembahyang, berjihad dan bertakwa. Ringkas kata Jasidin. Nah, kesimpulannya nih, peliharalah anggotamu yang zahir dari maksiat-maksiat yang disebutkan sebelum ini. Dan ketahuilah bahwa perbuatan anggotamu yang zahir itu hanyalah timbul dari arahan yang datang dari dalam hatimu. Seluruh anggota tubuh itu rakyat hati yang menggerakkan. Dan apabila engkau bermaksud memelihara segala anggotamu yang zahir, maka kada harus memulai akan perbaikan itu dengan membersihkan hatimu. Jadi mun hendak anggota tubuh bagus, hati dahulu yang dibagusakan. Dan inilah yang dinamakan dengan takwa batin namanya. Jadi bersungguh-sungguh membujurakan hati, membagusakan hati. Karena anggota tubuh itu menggiringnya. Sebab bila hati kada bagus, anggota tubuh bagus itu kamu nafikan aja. Dan hati yang ada di dalam badanmu itulah yang dinamakan dengan madghah, sepotong daging. Yang apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh anggotamu. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh anggotamu. Dan kebersihannya itu hanyalah dicapai melalui muraqabah. Nah, ini sekurang-kurangnya muraqabah. Jadi hati itu kena kalau dibawa muraqabah, sasain bagus. Arti muraqabah itu ada kesadaran kita bahwa kita tuh dilihat oleh Allah. Muraqabah naranya. Satu, mun hendak hati bagus, rasa dilihat Tuhan, rasa diperhatikan Tuhan. Nah, itu satu. Yang kedua, kita ini kan la haula wala quwata ya kalau sudah belajar sifat 20. Nah, yang kedua, kita minta pelihara lawan Allah. Minta bagusakan hati lawan Allah. Kayak apa caranya supaya hati bersih? Minta lawan Tuhan. Kayak apa supaya anggota tubuh kita bagus, baik? Minta lawan Allah. Kayak apa caranya meminta? Nabi mahuluakan sudah. Ujar Nabi, lihati aku, turuti aku. Nabi sudah mencontohkan. Nabi itu ada wiritan pagi dan sore. Nah, pagi dan sore wiritan itu tujuannya satu aja sebenarnya. Minta jagakan supaya hati kita bagus dan akhlak kita bagus. Itu hakikat dari tujuan kenapa Nabi berwirid. Nah, jadi asal orang itu mau berwirid ya, kayak apapun rusaknya, ujung-ujungnya bagus ya. Wirid pagi sore banyak, Ratibul Atos misalnya, Ratibul Haddad. Ambil misalnya Ratibul Atos, amalkan ya, sejahat-jahatnya orang tuh yang baik tuh jagarnya. Karena ini secara kada langsung lebih gawiannya itu lebih dari berdoa lawan Tuhan. Wirid itu lebih dari berdoa. Minta lawan Allah, jaga akan hati, jaga akan akhlak. Itu hakikat wirid itu. Lihat aja kena asal orang tuh bujur-bujur mengamalkan wirid, tapi sambil menuntut ilmu. Nah, hatinya selesaiin bagus. Yang dahulu pamalar jadi pamurah, yang dahulu kada penyabaran jadi penyabar, yang dahulu pangulir jadi rajin beribadah. Barakat wirid memang Allah juga yang menjadikan kayak itu, cuma ada barakatnya. Yang menghilangkan haus Allah, tapi ada minum banyunya. Nah, wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم